no, umpama awakmu tak kon nyekel SMP piye. Waktu itu SMP Dwi Cendra itu ya itu. Loh monggo mawon Pak, kula nderek mawon panjenengan. Pokoke ingkang ngutus Pak Guru saya siap. Itu. Ya. Akhirnya berjalan itu sampai tahun 90 itu saya mulai masuk ke Kediri. Belum sama sekali saya istilahnya di upacara ya belum, yang penting saya punya. Ini sebagai tetenger saya ini betul-betul ya. Itu. Nah ini mungkin biar sahabat menanya tahu Pak. Jadi di Jawa gitu kan. Banyak sekali berdiri namanya Padmasari, tapi hanya sekedar dibangun. Astungkara ya. Kalau umat yang membangun itu mau nyalain dupa. Tapi ada juga yang begitu dibangun ditaruh pot kembang ya kan. Ada kadang ayam mengeram di sana juga ada gitu. Dan ini banyak karena apa? Proses pembangunan itu rata-rata tidak ada penjelasan terkait bagaimana menentukan titiknya, bagaimana membangunnya. Kalau membangun dia jadi. Tapi setelah dibangun ya sudah. Orang-orang teman muni aliran sesat wis josok muni ngono kuwi. Lah urung-uruh dhewe kriteriane piye, terus sumbere kondi, bukune sing model piye. Jangan sekali-kali mengucap aliran sesat aliran sesat. Sing sesate awake dhewe. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel, kali ini ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan nggak membuat bosan lah. Hari-hari ada di mana-mana di media sosial. Nah, tapi ini boleh dibilang ya tetap spesial pokoknya. Tamunya Mandala Channel itu nggak ada yang nggak spesial. Kalau ini juga saya ketemu beliau itu paling 1-2 kali lah. Saat beliau masih dinas, tapi ya beliau belum kenal saya. Gitu. Tapi ini karena keadaan atau dipaksa keadaan akhirnya kita bisa ketemu. Jadi ini pertemuan yang mungkin antara kelima atau keenam. Ya. Nah, dengan Pak Winarno. Tapi sebelumnya monggo Pak Win, kenalan dulu lah, ya kan, biar enak. Terima kasih ya kehadiran Mas Tio ke sini. Kira-kira yang ke-6 tadi. Nah, tadi lah. Ya alangkah sebaiknya kalau tetap kita kenalan dulu lah. Kalau dulu mungkin hanya basa-basi aja. Nah, sekarang ketemu langsung dan bisa berbincang-bincang seperti itu. Terima kasih. Nama saya Winarno. Tempat tanggal lahir saya ini berasal dari Blitar. Blitar ya. Jadi Blitar. Anak buahnya Bung Karno ya. Iya. Cucu apa mana ya itu bukan. Itu. Kemudian dari Blitar di perjalanan sampai di Kediri itu memang perjalanan yang sangat panjang. Ya panjang, sebenarnya nggak jauh lah. Iya, nggak banyak tapi panjang gitu. Karena waktu itu tadi ya. Ya Astungkara kita bisa sampai di Kediri dan sampai di Kediri inilah saya tidak tahu awalnya. Kok bisa gitu. Jadi efek istri atau gimana? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Mungkin ya itu tadi kembali kepada kita karena kayak percaya dengan leluhur. Mungkin leluhur. Atau mungkin buyut-buyut atau yang dulu itu mungkin ada yang gitu. Makanya ini tetap kita kembali ya terima kasih kepada leluhur dan juga Astungkara kepada keluarga-keluarga besar terutama yang ada di Blitar Batu Kediri itu telah merestui perjalanan saya hingga sampai saat ini. Oke. Ini perjalanan dulu lah. Nanti kita foto-foto lagi nanti itu. Nah, Pak Win, dari pertemuan kita sebelumnya kan sempat Pak Win cerita nih. Ya kan, sebelumnya kan bukan
lahir dari keluarga Hindu. Iya, betul, betul. Bukan lahir dari keluarga Hindu, tiba-tiba masuk dulu itu namanya PGA ya? PGA, ya. PGA itu ada di Pendidikan Guru Agama. Iya. Yang ada di Blitar. Iya. Nah, kalau saya dengar dulu katanya siswa PGA itu bukan hanya orang yang ber-KTP Hindu saat itu. Iya, ya kan? Ya, jadi ada juga yang non-Hindu masuk ke PGA, kemudian ada juga yang sampai diangkat menjadi PNS agama Hindu dengan latar belakang tetap tadi non-Hindu dari awal. Jadi Hindu dikarbit lah saya. Nah, mungkin Pak Win bisa cerita ke sahabat Mandala Channel, gimana ceritanya kok dari seorang Muslim tiba-tiba masuk PGA itu gimana? Ya, begini Mas, perjalanan saya kalau kita mengingat itu sebetulnya kita tuh menangis Mas, sebetulnya itu. Karena apa? Saya dari kecil dilahirkan di lingkungan Muslim. Ya, mulai dari keluarga sampai nenek dan buyut saya itu semua orang Muslim itu Mas. Tapi tidak tahu, toh saya sendiri pada waktu masih di sana, itu memang saya selagi juga baru sekarang dikatakanlah pemuda masjid juga, dan saya sangat rajin memang di waktu itu. Tapi entah apa yang terjadi perjalanan saya ini saya kurang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya dari keluarga yang besar, keluarga saya itu ada 8 Mas. Pak Win nomor? Saya nomor 6. Iya 6, nomor 6. Itu tadi putra 4, putrinya 4. Itu. Nah itu karena orang tua saya itu dulu hanya seorang buruh tani lah katakan. Dan kalau sore itu hanya jualan seperti angkringan. Angkringan seperti itu ya, jualan makanan lah ya. Iya. Itu pun saya terus tidak mempunyai pemikiran untuk sekolah lanjut, tidak. Saya hanya cukup di SMP saja sudah cukup. Dan saya setelah lulus SMP, perjalanan saya itu awalnya mencoba, pernah saya itu mendaftar ke TNI, gagal 2 kali Mas. Karena apa? Ya mungkin latar belakang dari orang tua yang seperti itu. Itu pun saya ikut ke pinggir-pinggir itu Mas. Dari pengalaman, dari ke pinggir-pinggir itu, sampai saya minimal tahu, ya misalkan ada ban-ban gembos misalnya kita bisa nyanyi ya itu. Setelah itu perjalanan itu sudah selesai. Saya kebetulan kakak saya yang nomor 2 itu sebagai seorang pegawai di Setap Kecamatan Wlingi Mas itu. Di Wlingi ya? Iya. Nah, waktu itu saya pulang dari Kernet. Saya pernah Kernet Mas, Blitar Malang itu. Malang, ya. Berarti ke mobil penumpang itu ya? Iya. Itu kemudian saya kira-kira ya jam 8 malam atau setelah sholat Isya saya lebih itu masih aktif saya di situ. Saya dihani. Win, apa awakmu arep terus ngono wae? Ya. Lek pancene awakmu ngono ya monggo itu dikembalikan kepada kita. Mumpung wong tuamu isih mampu. Apa ora pengen awakmu sekolah? Ya. Itu. Kemudian oleh kakak saya masa itu jajat tekono neng Bajang kuwi enek sekolahan anyar itu. Nah, pada saat itu saya pulang dari Kernet tadi, saya sopir saya dah aku tinggalan neng gini saya gitu. Saya masih saya ingat itu perjalanan itu. Kemudian saya tanya di waktu itu sana aja ulang. Pak di sini ada sekolahan yang baru di mana? Kalau sekolahan baru kita enggak ada, tapi saya dengar-dengar itu loh Pak di SD Bajang 2 itu ada, katanya ada sekolahan baru gitu. Kemudian saya datang ke sana, ya Astungkara lah orangnya. Terima kasih itu. Kebetulan yang menerima saya adalah bekas guru saya di SMP. Yang namanya Pak Indra Soekarno itu. Masih ingat lah ya? Masa iya itu. Duh, no, nyapa nih gini. Wah, ngapunten Pak, saya maunya dolan. Terus ngomong itu panjang, saya tanya, Pak, apa benar di sini ada sekolahan yang baru? Saya tanya, loh apa awakmu arep mlebu? Ya kalau memang saya bisa masuk di sini, mau saya mau pendaftar di sini, Pak. Dah, ini aja. Nanti sore
datang ke rumah bawa fotokopi ijazah dan foto untuk pendaftaran itu. Nah, ternyata saya sore ke sana, besoknya disuruh masuk dan diterima pada waktu itu. Ini berjodoh lah ya. Iya, memang. Tapi kianunya agama Hindu, saya tidak makan dulu itu. Yang penting saya tak sekolah dulu, saya begitu. Kemudian saya ngomong sama kakak saya tadi, wes aku wis untuk sekolahan iki. Terus saya cerita ternyata Pak Indra juga kenal sama kakak saya itu. Nah, setelah masuk hari pertama, ternyata di situ semua yang mengajar di PG adalah guru-guru saya di SMP, segala itu semua. Reuni lagi lah. Iya, gitu loh. Jadi seperti Pak Muryoto, Pak Pangat, itu semua bekas guru SMP saya semua. Jadi tahu watak saya, sudah tahu sikap saya yang tak seperti itu. Itu perjalanan saya. Dan setelah saya masuk, itu kan ada istilahnya itu pelajaran ekstrakurikuler. Nah, waktu itu di situ ekstrakurikulernya adalah materi pelajaran agama yang dibina oleh waktu itu Pendeta Weknyo. Ya, Romo Weknyo itu. Jadi saya awal masuk pura yaitu dan mendengar genta itu saya yang guyu. Iki jadi piye to kan. Ya inilah katakan orang iya gitu. Saya tertawa gitu aja. Itu saya teman-teman jadi menengos ya gitu. Tapi ya saya itulah ya yang sampai hari ini saya masih ingat apa yang dipesan oleh Romo Weknyo itu sambil pundak saya dulu. Kalau kamu di Hindu itu adalah tugasmu berat sekali. Tidak apa-apa Romo saya bilang itu. Akhirnya saya diminta masuk klub di itu. Saya belajar. Masalah kalau kita ini sudah sekolahnya di sini, maksud tidak tahu sama sekali tentang mantra atau yang lainnya. Jadi memang saya berusaha. Kemudian juga disebut oleh namanya Pak Indra Soekarno itu. Saya dicarikan buku. Berarti artinya saat itu mulai belajar. Iya, belajar. Hindu, belajar masuk Hindu ya. Itu. Kemudian sampai Pak Indra Soekarno waktu itu sebagai pembimas di provinsi, saya dibawakan buku yang namanya buku Weda Parikrama. Sampai hari ini masih disimpan. Iya, saya simpan. Ya. Itu mungkin ya maaf Romo Mangku Sargon belum karuan kalau punya buku itu. Ini tak titipi ya Mak Muno, Cina nono ini. Ya sampai itu saya tetap saya ingat seperti itu Mas Dio. Itu perjalanan saya ke Hindu itu. Dan pada saat itu saya sudah dinyatakan ke Hindu. Saya izin kepada keluarga yang ada di Blitar maupun di Banyuwangi. Oh, ada kerabat di Banyuwangi ya? Ada di Celuring itu. Oh, Celuring ya. Gak apa-apa le. Awak mlini tapi lek mlaku kudu tenanan. Aja mbok gitu lah. Itu pesan nanti. Pesan ya? Itu pesan itu. Sampai itu. Dan pertama kali saya mendirikan penjor di desa saya, satu-satunya umat Hindu yang ada di desa saya itu ya hanya saya. Dan saya berani memasang penjor itu. Ya. Tahun-tahun berapa itu kira-kira kurang lebih Pak? Itu kurang lebih itu tahun 1980-an. 80-an. Berarti saya masih usia 2 tahun itu. Iya, itu. Karena saya lulus kan tahun 1983 saya lulus dari BGA itu. Jadi memang saya harus belajar itu. Oke. Ini saya meninggalkan dari ajaran-ajaran dari keluarga saya itu saya tinggalkan dengan pelan-pelan. Oke. Berarti artinya ketika masuk Hindu artinya keluarga nggak mempermasalahkan. Nggak mempermasalahkan. Ya. Justru kakak saya yang di kecamatan itu malah justru sebagai apa ya sharing lah itu di mananya itu. Ya. Akhirnya saling mengkoreksi. Nanti istilahnya aku perilaku seperti ini mungkin sungkan dengan yang sini, mungkin kakak saya atau keluarga mau perilaku seperti juga sungkan dengan saya, mungkin seperti itu. Akhirnya timbul berjalan damai harmonis sama sekali di keluarga saya. Ya. Sampai
saya ke Kediri pun tetap istilahnya silaturahminya masih itu terjalin dengan baik. gitu. Berarti artinya sampai sekarang di keluarga besar Pak Win hanya Pak Win sendiri yang sebagai orang Hindu. Lainnya masih tetap sebagai sebelum. Oke. Terus tahun berapa ke Kediri? Ke Kediri. Jadi saya lulus PGA langsung ke Kediri atau gimana? Enggak, masih saya nyukuan di SD saya yang SMP saya yang dulu saya nyukuan itu. Ya akhirnya setelah itu tadi Mas saya itu sebenarnya sukuan aja adalah cukup lah sudah. Tapi dengan kepala sekolah SD saya namanya Pak Budi Priyono almarhum sekarang itu, awakmu kudu kuliah, saya gitu. Ya waktu itu kuliah saya di STKIP padahal STKIP mengambil jurusan kurikulum itu. Ternyata kurikulum lulus, SPG ditutup. Dan jurusannya ke SPG itu mengajar di situ ditutup itu. Aduh gimana? Nah, setelah itu saya lulus dari dari D3 PGRI sama Pak Indra di Solo membantu mengajar di PGA itu. Waktu itu Pak Ugro Seno sebagai yayasannya itu. Itu tokoh penting di Jawa Timur. Iya, itu Pak Ugro Seno. Saya datangi ke rumah dan ya istilahnya izin ke orang tua lah itu Pak Indra Pak Ugro Seno itu. Umpama awakmu tak kon nyekel SMP piye? Waktu itu SMP Dwi Cendra itu ya itu. Loh monggo mawon Pak kula nderek mawon panjenengan. Pokoke ingkang ngutus Pak Ugro saya siap gitu. Akhirnya berjalan itu sampai tahun 90 itu saya mulai masuk ke Kediri. Oh 90 ya. 90 ke Kediri, masuk ke Kediri perjalanan perkawinan itu. Oh berarti menikah tahun 90 ya. Masuk ke Kediri ini. Berarti masuk ke Kediri berarti belum PNS ya? Belum masih pegang SMP itu, SMP dan PGA itu waktu itu. Istri orang Kediri. Nah, dari pandangan masyarakat luas umum itu dianggap saya itu ikut agama saya pindah itu ikut gara-gara pernikahan. Padahal sebelumnya saya sudah tahun 1980 kan sudah saya di Winten. Sudah masuk Hindu ya gitu. Jadi saya sudah Hindu bukan dipengaruhi oleh istri saya bukan itu. Nah, di perjalanan saya itu hingga seperti sekarang ini. Tahun berapa Pak diangkat menjadi PNS guru agama Hindu? Tahun 2000. Berarti 19 waktu Gus Dur. Ya, berarti perjuangan dari lulus kemudian ngajar sukuan ya istilahnya ya. Itu berapa tahun? Berarti sukuan saya hampir 20 tahun, Mas. Perjuangan. Iya. Itu pun saya pribadi ya Pak, kalau lihat guru-guru yang perjuangan gitu panjang luar biasa itu geleng-geleng kepala. Iya. Dengan gaji yang cukup cukup besar loh itu Pak. Cukup besar. Sekarang besar. Dengan gaji yang luar biasa cukup besar ya kan. Harus ngajar sekian tahun dengan resiko tidak diterima PNS. Iya. Ya kan. Ya itu sekarang P3K lah ya. Saya tetap walaupun bagaimanapun kita tetap merasa bersyukur dan ucap terima kasih kepada almarhum Abdul Rahman Gus Dur. Beliau yang luar biasa. Beliau yang biasa. Dia berani memutuskan untuk mengangkat guru agama non Islam yaitu Gus Dur. Itu. Yang luar biasa kan kita ya mungkin generasi yang kayak saya lah mungkin banyak diajar sama guru-guru sukuan. Gitu. Dengan gaji beliau yang luar biasa gede gitu kan. Tapi kita sekarang lupa sama mereka. Ya makanya ini banyak itu ya. Saya betul itu ada teringat dengan Gus Dur itu ada itu. Ya beliau punya peran luar biasa lah untuk. Sangat memperhatikan dengan umat-umat non Muslim itu sangat diperhatikan betul itu. Itu setelah itu mungkin seperti Gus Dur itu tidak seperti itu, mungkin saya belum karuan sudah jadi. Ya mungkin berarti kita nggak ketemu sekarang gitu ya. Itu betul itu. Ini. Bagaimanapun sampai saya ini pernah gini, umpamanya Gus Dur itu ngaju presiden saya tetap milih ya. Itu. Karena beliau sangat memperhatikan itu. Jadi waktu itu
tahun 1999, 2020 itu dari Kristen, Katolik dan yang lain itu semua merasa tertolong itu. Setelah saya itu kan sudah kembali ke zaman yang lain. Sulitnya bukan main. Boleh dibilang untuk saat ini ya, contoh di Kediri yang saya tahu guru agama Hindu maupun guru agama yang lain itu kurang. Iya, ya kan? Itu. Jadi banyak guru agama Hindu maupun non-Hindu yang sudah pensiun, tidak ada penggantinya. Itu loh. Entah itu tugasnya kabupaten, provinsi atau pusat, saya nggak. Tapi yang pasti kami kekurangan guru agama. Ya, jelas. Mudah-mudahan ada yang mendengar. Loh, ya seharusnya pemerintah sendiri juga memperhatikan. Harusnya, gitu loh. Ada data kan? Ya, siswa berapa, sekolahan berapa? Ya, saya mohon maaf loh ya. Mudah-mudahan nanti dengan Bapak Prabowo ini juga akan memperhatikan umat-umat yang terutama guru-guru non-Islam. Ini banyak ditunggu oleh siswa-siswa yang ada di SD yang beragama khususnya Hindu. Sangat-sangat menunggu pengangkatan seperti itu. Banyak sekolah-sekolah yang boleh dibilang tanpa guru agama Hindu yang PNS. Iya. Artinya secara kesejahteraan ya antara sukuan sama jauh lah. Oh iya, enggak imbang ya, jelas enggak imbang. Kalau PNS PNS di sini, kalau sukuan di sini, Pak. Kalau punya lahan luas. Iya. Misalnya sana ya, merangkap 10 sekolah bareng biasa. Satu guru bisa 10 tempat, itu udah biasa lah. Itu salutnya perjuangan beliau-beliau yang ini pahlawan tanpa tanda jasa. Karena tadi sebutannya pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi itu yang nggak tahu yang ngasih sebutan itu keliru. Iya, seharusnya ada jasanya. Ada jasanya gitu loh. Berarti mungkin pahlawan tanpa tanda jasa harusnya direvisi. Ya mohon nanti Pak Prabowo ini harus memperhatikan betul nih Pak Prabowo ini. Tolong. Karena tanpa guru kami nggak mungkin bisa seperti sekarang. Nggak bisa jadi presiden mungkin. Iya gitu. Nah, kalau suka duka Pak, ketika menjadi dari orang Blitar kemudian tinggal di Kediri, kan kalau secara karakter kan hampir-hampir sama lah ya. Mataraman lah, kita sebutnya kan wilayah Mataraman, jadi hampir-hampir sama. Kemudian kalau kesan lah, di Kediri gimana umat Hindunya? Ya sama saja di Blitar lah. Cuman tapi seru-seruan gitu Pak. Iya, gitu. Tapi serunya nggak usah disampaikan. Nggak sampai. Kalau pengen tahu serunya orang Kediri, silakan datang ke Kediri. Ya, gitu aja Mas. Iya dah. Mungkin ayo sudah melanglang bisa ya. Udah katanya Dono Kasino Indro tahu sama tahu. Ya. Memang sebelum saya ke Kediri itu Mas, ya sebelum saya menikah ya itu memang perjuangan saya di desa saya terutama di daerah Selopuro. Selopuro ya. Selopuro dulu kan memang ada satu basis Hindu termasuk itu. Nah pada saat itu ya nggak ada lah yang istilahnya ngopeni waktu itu. Jadi akhirnya sudah tua renta dan sebagainya. Jadi proses pembinaan itu nggak ada sama. Nah pada saat itu saya punya teman. Ya untungnya kok saya wis almarhum ya, gitu. Yang namanya Bapak Rokani. Loh, Pak Rokani pendidikannya kayak Muslim tuh. Tapi nyatanya dia Hindu kok saya begitu. Jadi banyak teman-teman Muslim, nama-nama Muslim itu tapi secara identitas itu Hindu itu banyak. Iya. Ya itu saya diajak berjalan itu mengumpulkan anak-anak yang mau nih keluyuran dan malam lah ini begadang itu saja. Setiap malam Jumat saya ngumpul-ngumpul. Akhirnya pada waktu itu saya di Selopuro ada sekitar 7 atau 8 kakak tersisa yang dulu. Setelah saya terjun sama Pak Rokani dan rekan-rekan yang lain itu menjadi sekitar di antara kurang lebih 20 kakak. Itu saya itu ada peningkatan. Nah, setelah saya ke Kediri, nah waktu itu yang namanya Pak Yudhoyono selaku Parisade Kecamatan, waktu itu saya titip. Pak Yu, saya titip umatku seneng Selopuro, kan begitu. Ya saya tidakkan itu. Sampai-sampai ada umat saya itu yang istilahnya mewakafkan tanah untuk tempat suci itu. Namanya Pak Giran nih, Mbah Giran jalan begitu gitu. Saya suruh ukur itu. Setelah punya tempat, terus yang ingin bangun, opo ya gitu. Kan itu. Banyak kasus itu. Banyak kasus seperti itu. Akhirnya tetap saya sama Pak Rokani dan Pak Rokani itu lobby sama. Akhirnya
Waktu itu saya mengajukan ke Surabaya itu Pak Andoyo apa siapa yang itu. Akhirnya dikasih Padmasana itu. Nah setelah mau saya pasang tidak sesuai dengan lahannya. Akhirnya saya tidak jadi kita pasang, terus saya boyong ke Kediri. Jadi akhirnya jadilah pura yang di Kediri. Ya. Itu Mas Doni berjalan ini. Siap. Jadi banyak cerita perjalanan. Nanti kalau kita ceritain detail wah berjam-jam. Ini garis besarnya perjalanannya seperti itu. Tapi luar biasa lah itu perjuangan dari anak muda yang tadi kan berjuang dari mulai kerja di bengkel, jadi kenek. Tiba-tiba masuk PGA. Itu semua ya mungkin itu. Ditanya-tanya itu. Ya mungkin leluhur saya dulu ada yang seperti itu, perjalanan seperti itu. Jadi karenanya mungkin yang harus saya harus menikmati lah. Iya, gitu. Di Pulau Kodo sebenarnya. Tapi ya kita yang tetap ingat itu. Ambil lah sisi positifnya dari sana kan luar biasa. Itu. Dan termasuk alumni guru-guru SMP dulu yang menolong saya begitu. Tidak ada semua tidak ada yang istilah tidak disengaja. Iya. Semua proses itu berjalan sesuai dengan ada skenario yang menentukan. Gitu. Ya. Nah, sahabat Mandala Channel ya. Saat ini saya sama Pak Win ini di belakang kami ya. Tidak belakang lah, di samping kami ada candi loh. Jadi Candi Pedharmaan. Jadi Pak Win boleh dibilang pensiunan guru yang kedua. Yang Astungkara ya kan bisa menerima program 1000 Candi Nusantara. Kenapa saya ngomong Astungkara? Karena luar biasa cuma 2. belum nanti baru 2 baru 2 gitu kan. Kalau hanya 2 berarti kan sudah habis. Nah, baru 2. Jadi orang kedua yang berkenan. Nah, mungkin nanti saya cuma pengen tahu juga nih awal mula nih Pak Win tiba-tiba terbesit di pikiran Pak Win dan keluarga lah ya tentunya. Kok pengen memasang candi itu gimana? Sekarang gini ya. Sebetulnya kalau kita kembali ke belakang, saya dulu yaitu pesan-pesan dari leluhur saya, termasuk keluarga saya, nenek saya dan sebagainya, termasuk Romo Wigno tadi ya. Saya dari Hindu ya sing tenanan ora usah istilahnya begitu. Makanya saya masuk hidup plak di sini sudah jam berapa bulan saya mendirikan rumah ini. Langsung saya membuat Padmasari dulu yang dulu Padmasari. Itu pun belum sama sekali saya istilahnya diupacarai ya belum. Yang penting saya punya. Ini sebagai tetenger saya ini betul-betul Hindu lah ya. Gitu. Nah ini mungkin biar sahabat Mandala tahu Pak. Jadi di Jawa gitu kan. Banyak sekali berdiri namanya Padmasari, tapi hanya sekedar dibangun. Astungkara gitu. Kalau umat yang membangun itu mau nyalain dupa. Tapi ada juga yang begitu dibangun ditaruh pot kembang ya kan. Ada yang kadang ayam mengeram di sana juga ada gitu. Dan ini banyak karena apa? Proses pembangunan itu rata-rata tidak ada penjelasan terkait bagaimana menentukan titiknya, bagaimana membangunnya. Kalau membangun dia jadi, tapi setelah dibangun ya sudah, tanpa ada apa-apa. Jadi nggak ada upacara. Jadi kalau saya masih ada yang menyalakan dupa di sana itu saya seneng. Berarti yang punya rumah tahu lah. Betul Mas ya. Tahun berapa itu Pak? Itu Jaya juga belum tapi bangun rumah dia. Alhamdulillah gitu ya. Ya, udah lama lah. Gitu, wong Dewa belum ada kok. Sebetulnya itu. Saya itu dulu Padmasari saya letakkan di situ Mas. Berarti di dekat teras lah ya. Nah, terus saya pikir kok dekatnya pancuran limpahan air hujan dari Kendang ya. Iya. Kemudian saya pindah, saya geser terus agak ke utara gini. Terus akhirnya ya sudah saya buatkan pagar penyengker gitu. Supaya kita misalkan sembahyang, dua keluarga sembahyang di dalam pagar. Gitu. Tapi ya itu tadi belum saya sucikan. Pokoknya sedang bangun pindah pokoknya dan kok belum seret lagi. Dan saya pindah ke sini. Ke sini. Yang terakhir yang terakhir di sini. Di sini sudah mulai saja sak keluarga itu rajin untuk sembahyang.
pada ini belum disucikan. Apakah saya gini, kalau disucikan apakah kita harus dengan upacara yang sebesar itu? Padahal kalau kita sudah yakin di sini dan katanya di buku bahwa di mana saya mengucap doa atau mantra, di situ katanya yang widi akan hadir. Ya itu sebagai pedoman saya hanya gitu. Makanya sahabat itu ya walaupun hanya dupa tadi, yo kadang-kadang sok pakai bunga, tak sesuai kondisi gitu, ya. Ya itulah sampai perjalanan. Kemudian saya memang dari orang-orang yang senang ngeluyur Mas Yoyo. Nah, Romo Mangkusarkun, waktu itu pada Romo Adi yang ada di kota, Mas Adi itu, dan semua saya pelajari. Ya, tahu-tahu Romo Mangkusarkun itu cerita masalah candi-candi. Wes ngene mau aku dipesennya candi bisa nggak apa-apa. Lah kok nggak ada masalah loh. Masalahnya neng aku. Lah aku tetap kita anu dan keluarga aku. Kalau yang lainnya itu saya anggap biasa. Urusan orang luar lah itu. Kira-kira melu-melu isin dia anakku gitu. Itu tanyakan nanti Romo Mangkusarkun gitu. Masalahnya begini. Sikap saya seperti itu ya. Kuyon jangan Mas. Santai lah ya. Dibuat santai aja. Itu makanya lah kok karo mangkup ya, makanya itu tadi. Itu yang tanggung jawab adalah keluarga saya. Untuk orang lain kalau senang ya monggo, betul senang ya biarin aja lah. Gini syukur melu seneng kayak gitu. Betul. Makanya saya membangun ini dan saya mengucap kepada Mas Tio selaku penggagas 1000 candi ini, akhirnya saya bisa nuruti apa yang dianut keluarga saya dan bisa mewujudkan yang namanya candi. Itu pun banyak teman-teman saya yang menanyakan ini. Loh, candi itu bukan untuk bukan. Itu adalah kita berupaya untuk melinggihkan leluhur-leluhur kita yang terdahulu. Membuatkan rumah leluhur paling gampang. Gitu. Artinya boleh dibilang ya leluhurnya orang Jawa itu satu adalah keloyongan. Ya. Nggak punya rumah, belum punya rumah, keluyuran masih nggak jelas, jadi kemana-mana. Jadi masih mengembara. Yang kedua kurang kopen. Jadi artinya hubungan antara kami yang masih hidup dengan leluhur itu kurang harmonis. Bagaimana bisa harmonis? Mbahnya aja masih keluyuran. Itu kondisi nyata ya, berbeda dengan teman-teman di Bali atau mungkin teman-teman Chinese ya yang masih menggunakan pemujaan untuk leluhurnya. Jadi ini kondisi kami di Jawa. Terus Pak, kan saya sering ya menyampaikan bahwa orang-orang yang membuat candi itu kan aliran sesat nih. Tapi Pak Win berarti udah masuk aliran sesat juga nih ya? Saya aliran sesat enggak apa-apa. Tapi harus saya mencari sumbernya sesat di mana. Ya? Kalau perlu kita sesatkan semua. Iya gitu. Masalahnya ada aliran, otomatis ada sumbernya. Nah, betul. Makanya kita mengucap sesat, orang sesat itu kriterianya di mana? Harus kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ojo syukur ngomong. Nah, ini loh. Itu aliran sesat. Berarti sumbernya luwes sesat timbangannya alirannya gitu. Nanti kita cari sumbernya bareng-bareng. Iya, balik. Makanya saya mencari sumbernya. Sumbernya sesat di mana? Saya cari. Kalau sudah ketemu, kriterianya sesat itu di mana? Betul. Gitu. Bahkan mungkin yang ngomong sesat juga bingung sebenarnya. Bingung. Aku boleh sesat yang gila. Gitu. Karena dia juga nggak tahu sumbernya. Tapi karena kita udah masuk aliran, kita kan udah tinggal dekat sumber. Iya, sudah dekat dengan sumbernya. Berarti enak lah ya. Jadi penak yang aliran tadi bisa kemana-mana. Gitu. Akhirnya bisa berkembang, justru bisa betul. Seperti iklan di TV loh, mengalir sampai jauh. Iya itu. Bengawan Solo ya itu. Ini. Jadi makanya saya kalau ada orang-orang teman muni aliran sesat wis josok muni ngono kuwi. Lah urung-uruh dhewe kriteriane piye, terus sumbere kondi, bukune sing model piye. Jangan sekali-kali mengucap aliran sesat dan desa. Sing sesate awake dhewe. Biasanya kan Pak, orang tersesat tuh nggak sadar. Makanya itu awake dhewe itu. Banyak orang yang tersesat tuh nggak sadar kalau dirinya sedang tersesat. Aku gur paraku nendi mesti gitu. Itu. Jadi ini kondisi nyata ya di masyarakat. Iya, betul gitu. Jadi banyak
di antara umat Hindu yang akhirnya nggak berani. Iya, nggak berani memasang candi karena dicap tadi. Sesat itu. Sesat. Kedua, sesat di Jawa juga demikian loh, Pak. Iya. Tapi dari Pak Win ya, iya. Kan sebelumnya kan saya udah lihat nih Pak Masari, jadi saya lihat juga kan ada cantan di sana. Sesaji Bali udah biasa lah Pak Win. Saya yakin lah di sekolahan itu juga. Nah, ketika kemarin di upacara awal itu kan menggunakan sesaji Jawa. Ya. Itu kesan dan pesannya bagaimana sebagai orang Jawa pertama kali kembali menggunakan sesaji Jawa untuk sana. Jelas itu kan ya dari Mangku. Iya Pak, Mangku Sarkun itu kan beliau termasuk salah satu aliran sesat yang agak gede itu. Ya itu makanya aliran sesat kan bebas loh. Aliran ini bebas kemana-mana. Ya gitu. Bapak aliran itu. Dan kalau habis kan mesti kembali ke sumbernya. Ke sumbernya betul. Jadi begini Mas, saya sendiri kan ke Hindu sendiri dengan adanya Tanang, Daksina, dan yang lainnya itu tadi. Sebetulnya saya sendiri kan ya masih buta dulunya itu. Secara pemahaman pengertian ya. Cuma ya sebabnya itu ya kita ngikutin aja lah ya. Beliau sedikit banyak tahu lah istilahnya ini. Nah setelah kemarin upacara ini oleh Romo Mangku Sarkun, kan dari mulai sesaji dasar juga bakal ada bubur sengkolok gitu ya. Itu disamakan yang dari Bali seperti yang dilihat itu Daksina. Kalau di sini kan apa? Sandingan atau sajen gede. Sajen gede. Lah ini loh. Itu memang sebelum itu kan orang-orang Jawa dulu. Itu kan ini gitu. Iya, betul. Gitu. Ya, maaf. Termasuk saya sebetulnya ayah saya itu Mas Tio, sebetulnya dulu itu tukang ujub-ujub yang jelas. Betul itu. Betul tukang ujub-ujub. Makanya kalau kok enggak ditiba neng aku masalahnya begitu loh, untuk enggak ada generasinya. Karena tadi Pak Win kan nggak mau menggunakan sesaji Jawa. Jadi mungkin sahabat menerjemah tukang ujub-ujub itu apa? Istilahnya sebenarnya mangku adat. Jadi beliau seperti pemangku, jadi menghaturkan sesaji yang dibuat oleh umat atau masyarakat untuk suatu upacara. Jadi dia akan menyebutkan sesajinya itu apa saja, untuk apa, terus dimasukkan kemana. Termasuk biasanya dijelaskan juga pemahaman, kenapa harus pakai bubur, kenapa. Nah ini. Jadi sebenarnya sama seperti pemangku, sama sebenarnya. Makanya saya ingat orang tua saya dulu, kalau sudah mengujubkan itu, harus dibuka semua. Betul. Biar tahu. Nanti kadung tak omongnya bae ora enak. Itu. Kadung tak sugone bae ora enak, jangan ngenteni. Betul. Jadi ayah saya dulu begitu. Memang ayah saya seorang ujub. Tidak ada permohonan maaf asing kurang asing luput, nggak ada. Ada. Apa yang apa yang ada yang disampaikan. Bukan itu. Sakit istilahnya jujur ya. Jujur itu. Jadi begitu. Jadi tidak ada istilahnya direkayasa. Itu. Makanya kita tadi yang dimakan Mas Tia tadi, mengapa kita kembali masalah ke Jawa tadi. Nah sekarang begini Mas, kalau kita itu lahir di Jawa, nyari makan di Jawa, terus air kecil, buang air besar di sana. Mungkin nanti sampai akhir hayat juga akan di Jawa. Di Jawa. Kalau tidak mau menggunakan apa yang di Jawa kan kurang ajar. Kurang ajar. Berarti kita sepakat ya, mereka kurang ajar. Iya, kurang ajar atau ini ya munafik lah istilahnya. Durhaka kepada leluhur atau istilah sekarang kan karena tanah kita sendiri. Wong Jawa lali Jawa itu sebenarnya bukan hanya mereka, tapi orang Hindu juga banyak. Salaman dulu Pak. Makanya itulah. Saya akan bersemangat seperti itu. Dan ada kemarin itu yang namanya teman dari umat Hindu, tanya loh Pak Binda, Pak Masarinya gimana? Pak Masari tetap saya sempurnakan. Betul. Masalahnya Tubala pun itu sudah saya pakai. Itu kan pernah menjadi bagian cerita hidup. Di samping itu saya juga untuk berbakti melalui Pak Masari ini. Saya percaya bahwa Masari itu merupakan suatu linggihnya para leluhur. Gitu. Jadi tidak saya buang, tidak. Saya pralina, saya masukkan, dibuat masuk di dalamnya bagian dari satu kesatuan dengan candi. Ya, itu. Jadi kita tetap kita uri-uri lah katakan itu. Bukan menjadi suka dan tidak suka. Tetap kita suka. Malah saya buat di dalamnya kan jadi jeruni ini. Betul. Jadi kalau kita
Saudara ya pun iki jelas candi menunjukkan orang Jawanya jeronya itulah dari bermacam-macam tadi. Rohnya macam-macam. Ya, nah, itu ada. Terus kesan lingkungan nih. Jadi kan ini perdana ya di desa ini kan perdana. Iya. Ya kan. Kalau di satu kecamatan berarti kan sudah ada 4, 5, 6, 7, 8. Satu kecamatan kayak gitu berarti ada 8 candi yang sudah terbangun. Ya, terbangun. Kan di Sumberjo itu ada 4, di Mangkusargun itu ada 3, sama di sini 1, berarti 8. Tapi satu desa ini perdana. Nah, komentar lingkungan nih Pak, ketika ada orang lewat atau apa, nyebutnya apa itu? Ya, sudah 2 hari ini atau mungkin 3 kali yang lalu. Jadi ini yang saya terharu itu anak-anak sekolah itu kalau berangkat sekolah maupun juga sekolah itu mengatakan candi, bukan pura lagi. Bukan pura lagi. Ya itu. Kalau saat dulu Pak Masari dia nyebutnya itu pura. Karena saya bawa memang kita orang Hindu gitu. Tapi mengapa akhir-akhir ini setelah saya mendirikan ini banyak yang menyebutkan itu adalah candi. Apakah inilah perjalanan ini yang akan nanti kembali kepada leluhur yang itu? Artinya proses pengenalan identitas ya. Sebagai orang Jawa, anak-anak udah mulai tahu, oh ini candi. Ya, itu. Ya, itu mudah-mudahan jadi awalan yang baik lah bagi anak-anak yang ada di desa Sukomoro ya. Sukoharjo. Desa Sukoharjo untuk bisa mengenal kembali apa yang sudah ditinggalkan leluhurnya berupa bangunan. Minimal dia tahu, oh candi. Dan untuk masyarakat di sini Mas, di Sukoharjo ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dalam artian dia sangat mendukung. Dalam artian tidak ada istilah sing usik-usik, tidak ada. Dia sangat mendukung dan pada waktu saya mendukung juga ikut membantu lah orang kita menggawa boto paribasanya begitu membantu itu. Dan mohon maafnya ya kita memberanikan diri itu aja lah. Kita mohon maaf walaupun kita tidak seizin secara tertulis maupun tulisan ke pemerintah Anda. Karena ini sebenarnya adalah untuk keluarga. Jadi nggak perlu izin gitu. Makanya saya mohon maafnya di situ Mas. Gitu. Secara aturan memang kalau untuk bangunan keluarga itu enggak itu memang ya tahu lah istilahnya sedikit banyak aturan itu tahu. Tapi umpama nanti ada misalkan dari pihak pemerintah desa dan sebagainya menanyakan kan saya bisa menjadi itu. Hanya untuk sembahyang satu keluarga. Ya kebetulan keluarga saya sendiri kakak ipar saya juga perangkat desa, jadi kita enggak terlalu. Kok saya mengandalkan itu enggak, tapi aturan memang harus tetap kita betul. Kecuali kalau ini untuk masyarakat saya harus lewat izin. Betul. Secara fungsi kan nantinya. Kalau untuk untuk ibu ya, ada kendala nggak ketika harus pagi membuat sesaji untuk candi gitu. Ya Astungkara kembali kita terima kasih kepada leluhur dan juga lewat timnya Mas, yaitu kalau selama ini kalau istilahnya gitu berbakti yang sudah itu ya mesti ompong lah istilahnya. Ya nggak apa-apa. Gudang. Tapi Astungkara dengan berdirinya ini sudah mulai walaupun belum penuh, tapi dia tetap selalu sudah ada ikatan lah ya. Sudah ikatan. Jadi setiap sore itu mesti menyiapkan kopi dan sebagainya. Otomatis dia berusaha seperti itu kan selalu ingat Mas, yang jelas ingat. Tidak harus ditunjukkan nih loh aku enggak. Makanya jangan sampai menjadi beban. Ya itu, ya Astungkara lah. Dan terima kasih dari keluarga saya sendiri. Ini sudah bisa menerima dan merasa senang. Habis membayar berapa Pak? Habisnya banyak itu ya. Banyak. Itu Mangkusargun itu gimana? Ya, kembali lagi lah kita Astungkara. Semua biaya itu hanya untuk material yang kita hanya untuk pondasi sama isinya ya. Ini tukang juga nggak bayar kan? Nggak bayar, tapi ngingoni Mas. Ya, kalau makan wajib ya. Apalagi kalau saya pas lagi masang, saya ikut makannya double ya. Ya, itulah saya sangat kepada masyarakat yang di Sukoharjo itu seperti itu. Malah ponakan itu
waktu menaikkan yang di atasnya Rong itu kan hanya saya sama anak saya sama Pak Anang. Jingko munggah piye Pak Win. Saya punya cara aku gelek nonda Pak Anang surung gitu kan. Tapi oleh kondur terus piye ya gitu. Ya dengan mungkin itu petunjuk dari leluhur itu tadi, saudara kita yang di belakang itu maunya mau kerja pada itu kerjanya ditinggal. Aku nyangopo kon ngalor terus ya nek opo gitu. Ya, kita membantu tadi. Membantu, setelah itu ada 7 atau saudara ikut membantu sampai selesai. Sampai selesai. Ya itulah perjalanan. Ya makanya itu. Makanya semua itulah kita kembalikan kepada leluhur gitu. Tanpa leluhur saya tidak mungkin. Betul. Siapapun. Kalau mungkin ada orang tidak percaya dengan leluhur ngapusi. Ya. Karena dia lahir juga lewat leluhur. Iya, itu aja. Itu aja. Nah, untuk apa namanya mungkin umat Hindu di Kediri khususnya ya, banyak yang masih belum memahami atau mengerti terkait program ini. Kemudian, programnya itu bayar, itu masih ada mungkin di sana. Jadi saya sampaikan untuk candi gratis, ya kan? Untuk di wilayah Kediri pemasangan sampai terpasang gratis, ya kan? Pak Win lah saksinya. Ya, tukang, kalau masalah kopi, makan, tukang itu wajib. Itu hanya istilah intermezzo ya itu. Itu. Tapi saya kan Mas Anang itu sama Ibu sama gitu. Sampai digawani jajan Mas. Kon nggih putrane lho, karepe mo. Ya. Karena ya ada aturan Pak. Ya. Kalau sampai Pak Tukang, Pak Undage itu terima uang dari umat, langsung dicoret Pak. Iya, maksudnya saya sudah tahu itu paling takut karo Mas Tio, iya gitu. Udah mana itu putranya sampai. Jadi benar itu. Karena nek kene pramandana sih wis nggih oleh-oleh lah. Notok lawang. Karena secara etika kita nggak boleh menerima itu. Betul. Itu Mas. Kenapa? Karena gaji dari panitia gede, Pak. Iya. Ya bukan nyiprat. Ya. Itu. Jadi artinya umat itu hanya menyediakan material untuk isi, kemudian apa namanya konsumsi lah, sekedarnya. Jadi itu kalau terkait dengan apa namanya lainnya. Bisa diomongin karena sampai dengan melaspas pun masih kita pantau, ya kan, kita bantu dan setelah pun juga kita ada proses monitoring. Oke. Mungkin itu sih Pak Win. Nanti mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi bermanfaat bagi umat Hindu khususnya, kemudian para budayawan atau pemerhati budaya leluhur di Nusantara. Minimal bisa menjadi bagian atau menambah pengetahuan, ya kan, untuk melengkapi perjalanan hidup masing-masing. Nah, tentunya terima kasih Pak Win. Nah, kan? Sama Mas Tio. Karena studio kita ini pindah-pindah ini. Terima kasih atas bantuannya Mas Tio. Kita bisa mendirikan seperti ini, dan ini perasaan saya dan keluarga saya sudah merasakan. Ternyata leluhur-leluhur yang di semua senang Mas. Ya, betul. Gitu. Merasa diberikan tempat. Ya, artinya tadi saya sampaikan leluhur kita masih keloyongan, sekarang sebagian sudah punya rumah. Ya kan? Jadi bertambah rumah-rumah baru untuk leluhur umat Hindu khususnya dan warga Nusantara umumnya. Leluhur yang keloyongan tadi udah mulai berkurang. Dan terakhir tentunya saya mohon maaf pada sahabat Menara Channel apabila apa yang kami obrolkan ada yang kurang berkenan. Dan tentunya terakhir jangan lupa untuk like, comment, subscribe Menara Channel supaya channel kami bisa terus berkembang, kami bisa keliling Nusantara ya kan, untuk memberikan kabar terkait perkembangan umat Hindu khususnya dan warga Nusantara umumnya. Dan terakhir saya tutup, Om Santi 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 Om. Jerbasuki Mawabio. Jerbasuki Mawabio.